Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Alfian Fanani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, NIM 23312671166, Prodi Pendidikan Fisika, LPTK Universitas Negeri Malang. Saya akan melakukan uji kinerja di MA An-Nur Al-Fadol Banyuwangi, Jawa Timur pada hari ini Kamis 30 November tahun 2023 pukul 09.00 WIB. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat pagi. Oke. Kita harus tetap semangat ya. Jadi walaupun kalian di pondok banyak kegiatan, banyak ngaji, banyak hafalan, dan kita harus tetap semangat belajar di sekolah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Satria. Marilah kita semua berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya presensi dulu. Abu Yazid Al-Bustami, Satria Fernanda, Muhammad Kevin, Tri Wahyudi, Nia Khairun Nisa, Nanda Septi, Lulu Suraida, Sinta Ningrum, Aisyatul Kamalin, Mariana, Mariani, Ikrimatul Solihah, Wardatul Jannah. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tekanan hidrostatis. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Oke, sebelumnya saya kasih gambaran dulu. Coba, pernahkah kalian mengangkat batu di dalam air? Pernah, oke. Kira-kira lebih berat mana? Mengangkat batu di dalam air dan di luar air? Lebih berat di luar air. Nah, kok bisa? Di dalam air kok lebih ringan, di luar air kok lebih berat? Nah, itu kenapa? Masa jenis? Oke, itu masih dugaan sementara. Oke. Jadi pada pertemuan ini tujuan kita belajar pada pagi hari ini yang pertama, kita memahami tentang konsep hukum Archimedes. Yang kedua, nanti tujuannya adalah kalian melakukan praktikum terkait hukum Archimedes. Jadi nanti kenapa benda itu tenggelam, melayang, dan terapung. Tujuan yang ketiga pembelajaran ini yakni nanti kalian melakukan presentasi
terkait hukum Archimedes. Oke, anak-anak sekalian, sebelum saya lanjutkan pembelajaran ini terkait hukum Archimedes, silakan kalian amati tentang gambar yang Pak Guru tampilkan. Ini silakan diamati. Oke, tadi kalian sudah mengamati gambar yang sudah ditampilkan Pak Guru. Coba, apa yang kalian amati? Ayo, apa yang kalian amati tadi? Silakan. Ayo Kevin, gimana? Kapal selam bisa berjalan di dalam air. Oke. Berikutnya. Oke, kapal laut bisa terapung di atas air walaupun punya berat yang besar. Oke, yang lain apa yang dilihat tadi? Oke, batu tenggelam di dalam air. Oke, setelah kalian tadi melihat beberapa gambar yang sudah ditampilkan, untuk menjawab penasaran kalian terkait bagaimana benda itu bisa terapung, maka pada pagi hari ini kalian nanti akan melakukan praktikum. Tadi kan sudah Pak Guru bagi berdasarkan kelompoknya ya. Oke, berikutnya saya bagikan LKPD. Silahkan nanti diisi, lihat dan baca. Prosedurnya apa, langkah kerjanya bagaimana, alat dan bahannya apa, nanti silakan kalian mengambil alat dan bahan di tempat yang sudah Pak Guru sediakan. Oke, silakan ini LKPD diisi, dicermati. Silakan.
Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah melakukan praktikum. Selanjutnya nanti Pak Guru acak dari salah satu kelompok nanti mempresentasikan hasil praktikumnya ke depan. Oke, sekarang saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nia Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Lulu Suraida. Perkenalkan, nama saya Sinta Ningrum. Perkenalkan, saya Nanda Septi. Kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran mengenai hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran. 1. Menyelidiki benda bisa terapung jika dimasukkan ke dalam air. 2. Menyelidiki konsep benda terapung, melayang, dan tenggelam. B. Orientasi masalah peserta didik. Tahukah kalian bahwa suatu benda yang berat itu bisa terapung dan melayang di air? Bisakah sebuah telur itu terapung dan melayang jika dimasukkan ke dalam air? C. Mengorganisasi peserta didik belajar. Berdasarkan narasi orientasi masalah di atas, rumuskan suatu masalah yang berkaitan dengan percobaan yang dilakukan. Nyatakan dalam bentuk pertanyaan. Mengapa telur bisa terapung di dalam air? Buatlah hipotesis berdasarkan masalah di atas. Hipotesis: telur bisa terapung di dalam air karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. B. Membimbing percobaan. Alat dan bahan. 1. Telur. 2. Gelas. 3. Garam. 4. Air. 5. sendok. Langkah percobaan: menyelidiki faktor yang mengaruhi benda terapung, melayang, atau tenggelam. 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Isikan air ke dalam gelas tinggi air 2,5 3 gelas. 3. Masukkan telur ke dalam gelas tersebut. 4. Amati posisi yang terjadi pada telur tersebut. 5. Catat hasil pengamatan yang terjadi. 6. Ambil telur, kemudian tambahkan garam dapur dengan sendok pada air dan aduk hingga garam larut keseluruhan. 7. Kemudian masukkan telur dan amati posisi telur sekarang. 8. Ulang percobaan di atas dengan memasukkan beberapa sendok garam dapur. 9. Catat hasil percobaan pada tabel pengamatan. Komposisi campuran air dan garam. 1. Tanpa garam, tenggelam. 2. Garam 1,5 sendok, melayang. Garam 3 sendok, terapung. F. Mengembangkan dan penyajian hasil. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan data dan informasi yang telah diperoleh. 1. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh pemberian garam pada air? Jawab: semakin banyak garam yang dimasukkan ke dalam air, maka massa jenis air semakin besar. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya ke atas pada percobaan hukum Archimedes yang Anda lakukan? Jawab: 1. Massa jenis zat cair. 2. Percepatan gravitasi. 3. Volume benda yang tercelup dalam zat cair. 3. Berdasarkan percobaan tersebut, menurut Anda mengapa telur bisa terapung meskipun dimasukkan ke dalam air? 3. Karena air diberikan banyak garam sehingga massa jenis air menjadi lebih besar dari telur sehingga telur akan terapung. G. Menganalisis dan mengevaluasi masalah. Kesimpulan: jika massa jenis benda lebih kecil dari zat cair, maka benda terapung. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, maka benda melayang. Jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, maka benda akan tenggelam. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silakan bertanya. Saya. Apa perbedaan tenggelam, mengapung, dan melayang?
Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang apa perbedaan melayang, terapung, dan tenggelam. Kalau tenggelam itu bendanya di bawah nggak angkat sama sekali. Kalau melayang bendanya akan terangkat tapi nggak naik ke permukaan. Kalau terapung dia terangkat terus ada yang naik di permukaan. Sudah. Lanjut. Saya mau bertanya, mengapa kapal selam bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Oke, pertanyaan, kenapa kapal selam bisa melayang, terapung, dan tenggelam? Jawabannya, karena kapal selam dapat merubah massa jenisnya. Ketika massa jenis kapal selam lebih besar dari air laut, maka kapal selam akan tenggelam. Jika massa jenisnya sama, maka akan melayang. Jika massa jenisnya lebih kecil, maka akan terapung. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menanggapi tadi presentasi dari kelompok 1 dan pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Yang kelompok 2 tadi yang ditanyakan apa? Mengapa? Oh bukan. Apa perbedaan tenggelam, melayang, dan terapung? Oke, jelas sangat berbeda. Tadi kan kalian sudah praktikum. Kalau tenggelam itu bendanya di dasar, tenggelam. Kalau melayang bendanya itu di tengah-tengah. Ya. Melayang tengah-tengah, terapung itu bendanya ada yang muncul di permukaan. Ya. Terus tadi yang yang kelompok 3 tadi, mengapa kapal selam bisa terapung, melayang, tenggelam? Iya. Di kapal selam itu dia bisa, kapal selamnya itu punya sistem, bisa mengurangi massa jenisnya, menambah gitu. Jadi dia enak saja. Jika massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut, maka kapal selamnya akan tenggelam. Jika massa jenis kapal selam dengan massa jenis air laut itu sama, maka dia akan melayang. Ya. Jika massa jenis air laut lebih besar, maka kapal selam akan terapung seperti itu. Oke, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terkait hukum Archimedes, Pak Guru putarkan video. Silakan diamati. Silakan. Mengapung, melayang, tenggelam. Mengapa bisa begitu ya? Pernah melihat benda terapung, melayang, tenggelam? Mengapa bisa begitu ya? Hukum Archimedes dapat menjelaskan mengapa suatu benda yang tercelup di air dapat melayang, mengapung, dan tenggelam. Tenggelam itu ketika sebuah benda sampai ke dasar fluida, dan biasanya terjadi apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Melayang adalah ketika benda masuk ke dalam fluida namun tidak sampai ke dasar. Biasanya terjadi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Mengapung terjadi ketika benda berada di permukaan fluida. Biasa terjadi ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Fluida
fluida merupakan suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan mengalir, yaitu cair maupun gas. Kalian mau tahu kenapa garam dapat membuat telur tersebut melayang dan mengapung? Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis fluida. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Nah teman-teman, mari kita simak pada percobaan di gelas pertama, kedua, dan ketiga. Sudah terlihat jelas bukan bahwa posisi letak telur sangat berbeda. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada gelas pertama massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis telur, sehingga dapat membuat telur tersebut tenggelam. Lalu pada gelas kedua, air dilarutkan dengan garam sampai massa jenis air sama dengan massa jenis telur, sehingga dapat membuat telur tersebut melayang. Dan pada gelas ketiga, air dilarutkan dengan lebih banyak garam dibandingkan di gelas kedua, sampai massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga dapat membuat telur tersebut mengapung. Hukum Archimedes salah satunya diaplikasikan pada kapal selam. Menurut Archimedes, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam air baik sebagian maupun seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya. Nah, untuk bisa mengapung, kepadatan kapal harus kurang dari air. Karena itu, kapal memiliki rongga-rongga udara atau lambung kapal. Bagian lambung kapal inilah yang membuat kapal menjadi seimbang, tak peduli seberat atau sebesar apapun kapalnya. Pada kapal selam, lambung kapal dapat diisi air jika ingin menyelam dan diisi udara jika ingin kembali mengapung ke permukaan. Nah, begitulah adik-adik semua penjelasan mengenai hukum Archimedes. Semoga bermanfaat. Kalian sudah melihat video terkait dengan hukum Archimedes. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, Pak Guru ingin tahu sejauh mana kalian memahami dalam konsep Archimedes ini, maka silakan nanti dikerjakan soal yang dari Pak Guru. Ada 5 soal ya. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Oke. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Tadi kalian sudah melakukan praktikum, presentasi, bahkan kalian sudah menjawab soal yang sudah diberikan oleh Pak Guru. Oke, saya refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pagi hari ini? Coba mungkin kelompok 1, gimana? Oke. Kelompok 1 katanya mendapatkan pengetahuan baru terkait benda itu bisa terapung di dalam air.
Oke, mungkin kelompok yang lain? Hari ini kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, hari ini katanya kelompok 3 mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, alhamdulillah, bagus. Oke, saya simpulkan. Mari kita simpulkan, saya sama kalian, ayo kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yakni kesimpulan yang pertama, ya, benda itu tenggelam jika massa jenis benda tersebut lebih besar dari massa jenis zat cair. Jika massa jenis benda itu sama dengan zat cair, maka benda itu akan melayang. Jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka benda itu akan terapung. Oke. Jadi itu kesimpulan pada pembelajaran hukum Archimedes pada pagi hari ini. Oke. Untuk pelajaran yang akan datang, silakan dibaca di asrama terkait tentang fluida dinamis. Ya. Oke, demikian dari saya. Sebelum saya tutup, marilah kita baca doa dulu. Ayo, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.